Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Kita panjatkan syukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan pada kita sekalian. Salawat serta salam semoga tercurah pada Nabi agung, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita awali kula tuntun doa meminta ilmu yang manfaat. Kula tuntun ji. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Allahumma amin. Baik, mudah-mudahan dengan kita awali dengan doa, Allah mudahkan kita di majelis kali ini malam Kamis, kita semuanya diparingi ilmu yang manfaat. Kita masih dalam pembahasan surat An-Nas. Sudah kita bahas saking Al-Fatihah, terus surat Al-Ikhlas, lalu surat Al-Falaq, nah terakhir ini surat An-Nas. Namun surat An-Nas ini bahasanya panjang karena nanti di bagian akhir itu ada 40 kiat agar tidak diganggu setan. 40 kiat agar tidak diganggu setan. Nah, seperti pekan lalu, nantinya saya tambahkan dengan pembahasan fikih. Dan bagus di taksimat al-fiqhiyah ala mazhab as-sadah asy-syafi'iyah, yaitu di sini berupa tabel-tabel atau grafik pembahasan fikih ibadah dalam mazhab Syafi'i. Nanti saya akan tambahkan di bahasan terakhir. Biar nanti ibadah kita betul, ibadah kita sesuai dengan koridor, ibadah kita sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentu ini butuh keterangan saking para ulama yang lebih paham mengenai sunnah-sunnah Nabi. Nah, sebelum kita mulai, nanti ada pengumuman. Pertama, sunatan massal dimajukan dari 25 Desember dikarenakan tanggal 24 Desember sampai 2 Januari itu PPKM lagi. Itu keputusan saking pemerintah, biar kita nggak kena masalah, kita majukan sunatan Ongolas gitu.
Pengumuman nanti cara pendaftaran menyusul. Sunatannya gratis, terbatas 75 anak. Anak saja. Bapak sampun cukup. Cuma 75, gratis. Nanti ada door prize, ada hadiah-hadiah seperti biasa. Pelaksanaannya TNDS, nanti ada pengaturan di sini sebelum ke sana, atau mungkin langsung ke sana. Nanti kita lihat pengaturannya. Seperti tahun lalu kita cuma menerima 50 anak. Karena keadaan kita naikkan sekarang jadi 75, tapi biasanya lebih dari 75. Jadi karena keadaan kita majukan tanggal 19. Yang kedua, nanti tanggal 3 sampai tanggal 5 Desember wonten daurah untuk warga Gunung Kidul secara offline. Dari tanggal 3 itu Jumat, 2 pekan lagi terus akhirnya hari Ahad jam 8 sampai jam 3. Ikut nggak masalah kok, saya nggak butuh jenengan gitu loh. Ini mau datang ya alhamdulillah, sok sibuk ya monggo, ya nggak ada waktu ya terserah jenengan mau bagaimana hidup itu ya monggo. Jenengan mau sibuk ngurus dunia ya monggo, ngurus sapi ya monggo, ngurus bis ya monggo, ngurus ya monggo, ya karepmu Pak. Orang ngaji orang ngaji, saya sekarang cuek aja gitu. Jenengan punya jalan sendiri, mau masuk surga masuk neraka ya monggo. Yang penting sudah diulang gitu ya dah. Gampang. Ngurus jenengan capek sebenarnya. Saya mau ngurus yang lainnya saja gitu. Yang mau ngaji alhamdulillah, boten ngaji ya wes ora masalah. Tanggal berapa tadi? 3 Desember, Jumat, Sabtu, Minggu, dari jam berapa? 8 sampai jam 3 sore. 1 jam ya monggo ora apa-apa, seperti ngaji. Wah Ustaz, wah aku mangkatnya pas sarapan pagi, ya wes ora masalah pas sarapan pagi. Ya orang dua isin ya monggo. Ustaz aku pas makan siang aja, jangan lomboknya pas metu paling itu makan siang. Ya monggo. Bar makan siang waku muweh ngurus sapi, yo karepmu Pak. Ya ora dua isin ya monggo. Saya enggak peduli pokoknya. Terserah mau ngaji mau enggak ya. Karepmu Pak, urusan dewe-dewe. Gitu nggih. Sebenarnya pakai pendaftaran lewat Google Form. Namun niki simba-simba niki Pak Parjo kalau buka suruh daftar lewat WA ya wae ora iso kok. Ya wis teko wae ora apa-apa. Yang penting wis divaksin. Sampun toh Pak Parjo? Nah, ini rata-rata sudah ora masalah. Ya, ada tamu-tamu luar beberapa saja. Kita buka dari luar untuk tamu-tamu saja. Tapi yang aslinya ini warga Gunung Kidul. Nanti yang peserta yang dengar malam ini di Zoom atau di YouTube, nanti ada daurahnya kita buat secara online juga. Pelajarannya 2. Buku Muslim tapi Musyrik yang Syarah Qawaidul Arba. Sudah saya bahas beberapa tahun yang lalu. Kemudian yang kedua, kita bahas kitab mazhab Syafi'i, Safinnatun Najah. Ya, Safinnatun Najah. Pembahasan saya ambil mudah-mudahan selesai bersuci dan sholat. Ya, tentang bersuci dan apa? Sholat. Nah, itu kalau selesai, jenengan sudah dapat ilmu mumpuni untuk memahami ibadah. Gitu nggih? Itu 2 agenda penting di bulan Desember besok. Wonten sunatan masal tanggal 19, terus daurah tanggal 3 sampai 5. Silakan hadir, gratis. Makannya juga gratis, iso nambah malahan. Ya orang dua isin ya monggo. Baik, kita lanjut surat An-Nas. Ada yang baca surat An-Nas? Saya di mana? Izin. Siapa yang baca? Baik, tak tuntun. Tak tuntun diikuti semuanya.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 109. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Nah, coba dibaca artinya Rudi. Allahumma shayban nafi'ah. Ya, monggo. Yang artinya, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sembah manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Baik. Terdiri dari 6 ayat, yaitu pembahasannya dalam surat An-Nas. Coba kita lihat di halaman 112. Catatan dari tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain, Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Namun ini saya ringkaskan dari perkataan Jalaluddin Al-Mahalli. Nah, bisa lihat ada 9 poin di sini. 1. Allah itu Rabb manusia, yaitu Allah sebagai pencipta dan yang menguasai manusia. Allah itu Rabb manusia, yaitu Allah itu pencipta. Mengadakan kita setelah sebelumnya tidak ada. Kita kan gak ada dulu toh, baru kemudian ada. Karena makhluk itu ada beberapa kemungkinan. Pertama, ada yang mencipta. Kedua, dia menciptakan dirinya sendiri. Yang ketiga, dia muncul tiba-tiba. Jadi kan, coba mikir ini ya. Sesuatu itu ada, kemungkinannya 3 loh nih. Yang pertama, sesuatu itu ada yang membuat. Iya toh? Yang kedua, kalau tidak, dia membuat dirinya sendiri. Kalau tidak, apa lagi? Muncul tiba-tiba. Tiba-tiba ada. Nah, coba ini botol minum. Kemungkinannya 3 ini. Tadi ya, apa tadi? Ada yang membuat, 1. Yang kedua apa? Ada yang ini dia buat dirinya sendiri. Botol ada yang botol yang buat lagi gitu loh. Kalau enggak yang ketiga apa? Tiba-tiba muncul. Kira-kira untuk botol ini kemungkinan yang mana? Pertama, kedua, ketiga? Ada yang buat. Nah, kembali ke manusia atau alam semesta ini atau jagat raya. 3 kemungkinan lagi. Apa tadi? Ada yang mencipta. Kalau tidak, yang kedua apa Pak?
menciptakan dirinya sendiri. Kalau tidak, yang ketiga muncul tiba-tiba. Kira-kira alam ini, jagat raya ini terjadi karena apa coba? Pertama, kedua, apa ketiga? Artinya apa pertama? Ada yang mencipta. Masuk logika ini? Masuk? Masuk? Mungkin enggak bumi ini menciptakan dirinya sendiri? Mungkin? Mungkin Pak? Enggak mungkin. Mungkin enggak bumi tiba-tiba muncul gitu, tiba-tiba ada simsalabim gitu? Mungkin? Enggak mungkin. Pasti kemungkinan yang pertama apa tadi? Ada yang mencipta. Logika berpikirnya masuk. Iya tak? Ah, jenengan kayaknya maju Pak, nanti tampias itu Pak. Majeng nih, majeng. Nanti kita perbaiki lagi salurannya ini. Baiknya tertutup aja gitu ya. Kemudian Allah itu Rabb, juga Allah itu yang menguasai manusia. Allah yang kuasai kita-kita semuanya. Kita ini di alam raya, jagat raya ini diatur oleh Allah, berganti gelap terus terang, ya tak? Terus datang gelap lagi, kemudian apa? Terang. Betul nggak? Nah, Allah yang ngatur itu. Kalau sekarang musim hujan, hujan ini sekarang ini terus ya. Dulu itu kita nanti hujannya sampai nangis-nangis loh sekarang. Iya nggak dulu nggak? Sekarang ini sudah baru bulan apa ini? Dari Oktober kemarin ya, apa Agustus ya sudah hujan ya tak? Hujan terus itu. Allah ngatur itu, hujan turun, nanti datang kemarau, datang hujan lagi. Ah, sudah diatur oleh Allah itu semuanya. Bahkan Allah atur hujan itu dengan adil juga. Oh, ini daerah kering, butuh hujan lebih banyak, Allah turunkan hujan yang lebat gitu. Akhirnya pakan yang di sini nanti banyak, jadi kan ambil dari situ. Sapinya diberi pakan itu, sapinya jadi hidup, sapinya tambah lemuk. Iya tak? Allah yang ngatur semuanya. Itu sudah diatur oleh Allah. Ini baru alam. Belum lagi kita-kita dari janin, dari perut ibu, kemudian lahir. Setelah lahir jadi bayi, kemudian tumbuh besar jadi anak-anak, tumbuh besar lagi jadi remaja, tumbuh besar lagi jadi orang dewasa, rabi, dua anak meneh, iya tak? Terus tambah tua, sepuh, dua mantu, iya tak Pak? Wokeh sing nyumbang. Saiki bulan November, Desember iki jagung terus loh ini. Jenengan berapa undangan Pak Parji? 7. Lagi jenengan 7 loh, apalagi saya. Wonosari ngundang sini, ini saya ngundang sini itu. Alhamdulillah, disyukuri. Ini Pak Parjo. Tapi dihormati. Itu sudah diatur kayak tadi itu. Ya. Semua alam ini sudah diatur sampai kita sepuh, kemudian mati lagi, keadaan kita sebagai manusia sudah diatur. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kita ini bentuknya sempurna Pak. Tidak ada kekurangan. Matanya tempatnya tepat, hidungnya tempatnya juga tepat, mulutnya juga tempatnya juga tepat.
Telinganya untuk dengar juga ya tepat di sini. Enggak kebalik, mata di telinga, telinga di mata, enggak kebalik, Pak. Wah, sempurna itu ciptaannya. Kaki nanti bagaimana, tangan nanti bagaimana, badannya seperti apa, kepalanya bagaimana, otaknya itu di mana, hatinya itu di mana, sudah diciptakan dengan sempurna, sudah diatur oleh Allah. Itulah kenapa Allah disebut Rabb. Maka dalam ayat tadi kan disebut, ya, Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah Allah itu Rabb manusia. Kita punya Rabb. Allah ngatur itu semua. Allah telah menciptakan kita sekalian. Tinggal kita seperti ini keadaannya. Terus Allah menguasai kita lagi, kita diparingi rizki, diberikan rezeki. Ada yang rizkinya itu lapang, ada yang rizkinya itu sempit. Ada yang rizkinya itu banyak, ada yang rizkinya itu sedikit. Bahasa bebasnya lagi, ada yang sugih, ada yang kaya, ada juga yang miskin. Ada yang uangnya itu banyak, ada yang gak punya uang, bahkan punya utang. Banyak lah? Banyak. Sudah Allah ngatur semuanya itu. Dibedakan itu. Semua dengan keadilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kuasai kita, Allah atur kita. Seperti itu. Coba baca lagi yang kedua. Nah, Allah Rabb manusia, yang dibicarakan manusia. Tidak di sini untuk semua makhluk. Kenapa? Karena nanti yang dibicarakan di sini setan. Setan itu menggoda manusia. Maka dikatakan Rabb manusia. Ini kalau hujan kayak gini saya cuma takutnya satu ini, mati lampu kalau di sini. Langganan sekali ini nanti. Ya sudah, kalau mati lampu kita berhenti. Kalau lampu nyala terus ya lanjut. Ini beberapa hari kemarin itu DS itu sinyal mati 2 hari loh. Sinyal mati, orang-orang sinyal blas 2 hari. Terus yang ketiga lagi, manusia karena manusia itu sangat mulia, manusia itu sangat utama. Kita itu beda dengan makhluk lainnya loh. Badan kita ini asalnya suci, iya toh Pak? Kepala kita suci, badan kita itu suci, dipegang kan gak masalah Pak. Namun kalau kita mau sholat baru nanti kita berwudu, iya toh? Namun asalnya badan kita ini najis apa suci? Suci. Cuma nanti kalau kita itu mati, mesti jenazah kita itu dimandikan. Betul apa betul? Dimandikan nantinya. Namun asalnya badan kita itu apa? Suci. Manusia itu mulia di situ. Makanya yang dilahirkan dari manusia juga asalnya suci, sehingga air mani juga itu suci. Air mani itu suci. Terus nomor 4 dibaca lagi. Allah itu raja manusia. Allah yang kuasai kita semuanya. Allah yang memerintah kita semuanya. Ibarat raja kan kita tahu, raja kuasai kita, ya kan? Raja juga yang memerintah kita A, B, C, D. Itu kalau di dunia itu. Kalau ini Allah, posisinya Allah sebagai raja.
berarti Allah juga melarang kita dari sesuatu. Tugasnya yuk kita manut. Kalau diperintah yuk kita jalankan, kalau dilarang ya sudah. Oh nggak boleh, wah ini haram, wah ini makruh, ya sudah kita tidak boleh lakukan. Terus nomor 5, Allah adalah sesembahan manusia. Allah sebagai Rabb dan sebagai Malik dari manusia. Itulah yang layak disembah dan diibadahi. Allah itu sesembahan manusia. Allah sebagai Rabb dan sebagai Malik. Malik itu artinya raja tadi ya, raja dari manusia. Sehingga Allah saja yang kita sembah. Karena Allah itu ilah. Allah itu sesembahan kita semuanya. Maka ibadah-ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah. Doa itu hanya ditujukan kepada Allah. Meminta tolong hanya boleh kepada Allah. Apalagi meminta tolongnya dalam kasus yang cuma Allah yang bisa kabulkan. Karena ada meminta tolong pada manusia pun bisa. Pak Marjo tolong ambilkan saya minum. Nah itu minta tolong, boleh nggak? Boleh. Ya, namun ada yang nanti meminta tolong yang nggak boleh, ada yang khilaful aula, ada yang hukumnya makruh. Tapi asal yang minta tolong itu boleh. Terus yang keenam, sifat setan. Sifat setan itu memberikan was-was dan al-khannas, bersembunyi. Karena seorang mengingat Allah. Jadi kalau kita mengingat Allah, setan kabur. Namun kalau kita itu malah kita ibadahnya itu nggak konsen, kita ibadahnya nggak fokus, kita pikirannya mana-mana, malah setan berikan gangguan lagi. Sehingga ketika kita sholat akhirnya itu lupa. Ada yang lupa jumlah rakaat, ini 3 atau 4. Ada yang lupa juga sujudnya dalam 1 kali rakaat sudah berapa kali. Jangan-jangan ini sujud yang ketiga. Ada yang bingung juga, ini saya sujud, saya mau nambah atau tidak ya? Paham gak ini? Ada sujudnya itu Pak. Sujud 1 rakaat berapa kali? Sujud 1 rakaat berapa kali? 2. Gimana kalau kita ragu-ragu di sini? Syak, ragu-ragu. Ini sujud pertama atau sujud kedua? Cara memilihnya gimana? Saya nggak bisa putuskan ini. Pak, gimana? Kalau dalam keadaan ragu, maka langsung putuskan untuk nambah. Kalau seandainya sudah pas, ya alhamdulillah. Namun kalau ternyata lebih, saya nambah lagi, berarti nanti ditutup dengan sujud apa? Sahwi. Sujud sahwi, sujud yang dilakukan kalau ada masalah dalam sholat, diantaranya tadi lupa, atau ada kelebihan, atau ada kekurangan, seperti tadi kasusnya. Ingat, kaidahnya adalah kalau ada kalau ada keraguan, jenengan itu keraguannya ini nambah atau tidak, maka yang dipilih mending nambah. Paham ya? Mending milih nambah. Nanti ketambahan ini ditutup lagi. Kalau seandainya lebih, jenengan tutup dengan sujud sahwi.
Misalnya 3 atau 4, ternyata pilih 4. Oh ternyata kalau pilih 4 harusnya ini sudah 5. Ya sudah, kelebihan itu sudah dimaafkan kalau melakukan sujud sahwi. Itu yang kalau singgung kemarin. Nah itu setan itu goda seperti itu. Di antaranya lagi godaan setan. Biasanya setan itu goda, maaf, di bagian bokong atau di bagian pantat itu sering digoda setan. Diapain? Pas kita sujud itu sering banget nih, wah metu apa ora yo iki. Kayaknya tadi angin itu ada yang keluar. Kalau jenengan tidak yakin ada yang keluar, lanjutkan sholat. Harus pastikan dulu hatta yasma'u sautan aw yajidariyan, sampai terdengar suara atau mencium bau. Terdengar suara apa? Tercium bau apa? Wes ngerti berarti tak? Harus yakin dulu. Nah, berhenti sampai di sini ke-6. Sekarang saya bahas tentang fikih wudu. Kemarin saya singgung tentang air. Ya, saya singgung tentang air, Ji. Sekarang perhatikan wudu. Furudul wudu sittatun. Wudu itu rukunnya ada 6. Nggak ada di catatan. Kalau jenengan mau catat, buat catatan sendiri. Furudul wudu'i sittatun. Rukun wudu itu ada 6. Dicatat. 1. Niat. 2. Membasuh wajah. 3. Membasuh tangan bersama siku. Di sini sebut 2 tangan. 2 tangan ini dianggap 1. Ye, 2 tangan ini dianggap 1. Maka kalau ada yang basuhnya dari kanan terus kiri atau kiri terus kanan, itu sah. Karena 2 tangan ini, 2 lengan ini dianggap apa? 1. Yang ketiga tadi ya, mencuci tangan bersama siku. Yang keempat, mashur ra'si, mengusap kepala. Dan dikatakan di sini fayajzi'u walau sya'ratan bisartin takunu fi hadir ra'si. Mengusap kepala walaupun cuma dapat 1 rambut saja. Dengan catatan rambut tersebut ada di batasan kepala. Ulang. Yang keempat apa? Mengusap kepala. Tadi lanjutannya apa? Dianggap sah. Walau mengusap apa? 1 helai rambut saja. Dengan syarat rambut itu ada di batasan kepala. Batas kepala itu ini. Lihat. Coba ambil mic. Lihat batasan kepala. Ibu-ibu, ini kepala toh? Batasnya ini gitu. Apa nih? Gitu. Iya toh? Nah, dari sini sampai sini ini batas kepala jenengan ini. Jadi kalau ada rambut di sini jenengan cuma ambil gini. Sampun sah. Yang tidak masuk batasan kepala gimana? Ibu-ibu biasanya rambutnya panjang toh? Di sini rambutnya. Rambut yang di sini bukan batasan kepala. Berarti kalau jenengan ambil cuma mengusap, enggak sah. Paham, Ji? Paham? Baik. Jadi misalnya ibu-ibu ngangge jilbab,
pas mengusap kepala, ambil air, telas tangannya, terus masuk di bawah jilbab, sampun sah. Yang tidak boleh, jenengan pakai jilbab terus ngusap jilbabnya, karena nggak kena kepala, namun kena apa? Jilbab, tidak sah. Sekarang yang kelima, ghuslur rijlaini ma'al ka'abaini. Yang kelima sekarang, mencuci kaki bersama mata kaki. Kemiri. Tes. Mana? Yang kita yang tonjolan toh? Iya toh? Boleh dinaikkan sedikit, artinya ketika dibasuh airnya naik sedikit dari kemiri, pasti kemirinya kena. Tapi kalau pas-pas kadang nggak kena, berarti lebihkan saja. Sama dengan tangan tadi sampai siku, mau lebihkan sedikit nggak masalah. Karena kalau lebih pasti kena. Dan masuk dalam kaidah ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajibun. Sesuatu yang tidak sempurna kecuali dengannya, maka yang jadi perantara ini dia jadi wajib. Sudah berapa tadi? 5. Apa 5? Mencuci kaki bersama. Kalau bersama itu berarti mata kakinya kena bersama mata kaki. Dan kata ma'a ini menunjukkan tafsiran ayat yang ada di Al-Quran. Ilal mirfaqain, ila di situ bermakna ma'a, seperti yang dijelaskan oleh para ulama di sini. Kemudian yang keenam, tartib, berurutan. Kalau tidak berurutan tidak sah. Contoh, berurutan ya. Urutannya 4 ini harus ada. Tadi muka, terus tangan sampai apa? Siku, terus kepala, terus kaki sampai mata. Kaki 4 ini harus berurutan. Urutannya berarti muka dulu, terus tangan. Seandainya jenengan balik, saya cuci tangan dulu Ustaz, habis itu saya cuci muka, habis itu saya kepala, biar sekalian, habis itu saya kaki. Berarti tidak berurutan. Sah atau tidak? Tidak sah. Terus yang kedua masalahnya lagi, kalau tidak berurutan misalnya, cuci kaki sudah selesai, ternyata dia lihat di sikutnya sini ada yang nggak kebasuh. Dia ambil air terus cuma ngusap-ngusap gini aja, atau dia ginikan gitu di keran gitu. Sah atau tidak? Kenapa? Karena tidak berurutan. Sampun? Sekarang hujan deras. Misalnya hujan deras ya, saya mau langsung niat wudhu. Langsung saya ke air hujan, langsung, ya Allah saya niat wudhu, ya Allah basahi saya ya Allah. Sah? Kenapa? Kenapa? Tidak berurutan. Karena disuruh urut tadi tak? Muka, tangan sampai sikut, terus kepala, terus apa? Kaki sampai mata kaki. Berapa tadi rukun wudhu? Apa yang tidak disebut tadi tidak masuk dalam wajib, berarti masuk dalam sunnah. Contoh, baca bismillah di sini. Apa hukumnya? Sunnah, bukan wajib. Contoh, tidak ada mengusap telinga, berarti masuk apa? Sunnah. Sebagian ulama, termasuk ulama Syafi'i, ada yang mengatakan telinga bagian dari kepala, maka mereka mengusapnya lanjut. Telinga lanjut dari kepala. Ada yang menyebut juga dipisah, seperti penulis Matan Abi Syuja, ya, menulis kalau telinga itu bimain jadidin, dengan air yang baru, berarti kepala dulu, ya, terus ambil air lagi, terus telinga. Terserah memilih dua itu yang mana. Kalau dalam mazhab bahkan bisa sampai telinga bisa sampai dengan bareng dengan muka juga bisa. Ya, mereka punya pembahasan sendiri tentang itu dan ada dalilnya masing-masing. Berarti kesimpulannya rukun wudhu ada berapa? 6. Yang pertama
niat. Yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh tangan sampai sikut bersama dengan sikut tadi. Yang keempat, mengusap kepala. Tadi kalau cuma dapat satu rambut saja sudah dianggap sah. Yang penting masih dalam batasan kepala. Kemudian yang kelima, mencuci kaki sampai mata kaki. Berarti lebih daripada mata kaki masih boleh, demi terwujudnya kakinya diusap pada mata kaki, dibasuh pada mata kaki. Yang keenam apa? Tartib atau berurutan. Nah, biasanya di sini para ulama bahas setelah wudu, mereka singgung tentang air. Itu nanti masuk dalam syarat-syarat wudu. Syarat wudu itu ada 13. Ada berapa? 13. 1. Islam. 2. Tamyiz. Anak-anak yang ini nih, yang depan ini sudah tamyiz nih rata-rata. Tamyiz itu sudah bisa bedakan. Sudah bisa bedakan mana jeruk, mana mangga. Sudah bisa belum? Hah? Sudah bisa bedakan mana uang 100.000, mana uang 1.000. Sudah bisa? Hah? Belum? Sampun? Sampun. Nah, itu namanya tamyiz. Sudah bisa bedakan baik, sudah bisa bedakan buruk. Nah, itu tamyiz namanya. Terus syarat wudu yang ketiga, an-naqa'u 'anil haidhi wan nifas. Suci saking haid dan nifas. Berarti ibu-ibu kalau mau berwudu sedangkan masih haid atau masih nifas, wudunya tidak sah. Ibu-ibu, ketika masih haid, masih mens, atau masih nifas, jenengan berwudu, maka wudunya tidak sah. Karena tidak mungkin melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan wudu. Pertanyaannya sama, Ustadz boleh enggak saya wudu sambil pipis? Sah? Ada yang bilang sah sini? Hah? Sambil kencing dia wudu, sah? Sah atau tidak? Ibu-ibu, sah mboten? Mboten sah. Kenapa? Ya bertolak belakang. Masa sambil pipis kok sambil wudu ke kepiye tak? Mbok dipisah. Pipisnya rampung dulu baru kemudian apa? Wudu. Gak bisa jadi satu itu. Betul nggak? Lagi mandi besar, Ustadz, saya sambil pipis, Ustadz. Yuk nggak bisa. Lagi mandi besar, lakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan mandi. Yuk nggak sah itu berarti mandinya. Paham? Berarti ibu-ibu kalau lagi haid, lagi nifas, tidak perlu berwudu. Kecuali sudah suci, darahnya sudah berhenti. Maka kalau mau beraktivitas dengan sudah suci saking haid, sudah suci saking nifas, terus mau beraktivitas, maka disunahkan berwudu. Karena darahnya tadi sudah apa? Darahnya sudah apa? Berhenti. Ini sama kalau kita lagi junub. Lagi junub, hadas besar toh, mau beraktivitas, misalnya mau tidur, mau makan, mau minum, afdolnya berwudu dulu. Berwudu saja dulu. Kalau mau mandi, berarti hilangkan hadas besar tadi. Itu ya, syarat ketiga suci saking apa? Haid dan nifas. Yang keempat untuk terakhir hari ini. Nanti yang sisanya saya bahas besok.
Wa amma yamna'u wusulal ma'i ilal basyara. Syarat wudu adalah tidak boleh ada yang menghalangi masuknya air ke kulit. Paham? Apa yang bisa menghalangi, Bu? Pak? Apa? Contoh, ibu-ibu ini biasanya wudu nih, wudu ini ya, jenengan itu lengannya kan panjang sampai sini toh biasanya toh. Apa yang dilakukan? Ya ditarik sampai kena apa? Kulit. Ustaz, wah ini repot banget. Saya ambil air terus saya usap-usap ini lengan saya ini yang masih ada gamisnya. Sah atau tidak? Enggak sah. Apalagi yang menghalangi masuknya air, Pak. Apa? Cat itu ada lapisan baru nggak? Cat. Ada toh? Berarti harus apa yang dilakukan? Dihilangkan dulu. Ibu-ibu ada yang pakai make up pas orang jagung gitu. Make upnya 5 cm. Ya, itu tebel banget itu. Yang ireng itu kelihatan putih sekali. 5 cm dia itu pakai make up. Kalau mau wudu bagaimana? Air masuk nggak itu? Enggak. Terus yang dilakukan apa? Apa? Mukanya cuci dulu. Hilangkan apa? Make up. Iya tak? Sampun resik, jenengan ambil wudu tadi, basuh muka. Nah, itu baru air kena kulit. Paham ibu-ibu? Yes, gampang itu, yes, paham berarti. Maka nggak boleh ada yang mencegah air masuk kena kulit. Tidak boleh ada yang mencegah air masuk kena apa? Kulit. Nah, nanti pembahasannya saya tegaskan lagi di pertemuan berikutnya insya Allah. Baik, kalau ada pertanyaan silahkan. Ada Pak Parjo? Tes mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa pertanyaan. Yang pertama mengenai syafaat. Bahwa Al-Quran pada hari kiamat nanti akan memberikan syafaat kepada kita atau kepada orang yang membacanya. Misalkan surat-surat favorit apalanya, termasuk yang kita baca dalam sholat, apakah itu juga akan memberikan syafaat? Iya, tetap memberikan syafaat secara umum. Namun syafaatnya makin besar kalau hafalannya makin banyak dan pengamalannya pada Al-Quran makin banyak. Tidak hanya hafalannya, karena Al-Quran itu tujuannya dua, Pak. Maaf, tujuannya satu, yaitu paham Al-Quran. Perantaranya itu membaca dan menghafal. Intinya pada praktek. Berarti kalau dipraktekkan isi Al-Quran, maka pasti dapat syafaat. Namun kalau cuma baca saja tidak praktek atau menyelisih prakteknya, tentu salah di situ. Ya, ingat Al-Quran itu ada perantara, ada tujuan. Tujuannya itu diamalkan, perantaranya dengan kita itu baca. Ampun? Yang kedua, Ustaz. Ya. Banyak sekali orang-orang Islam itu tahu bahwa itu adalah melakukan dosa dan itu dosa. Namun dosa itu kemudian dilakukan, namun karena orang itu Islam, maka sebelum melakukan perbuatan dosa itu ingat kepada Allah, bahkan menyebut nama Allah, namun tetap melaksanakan perbuatan dosa itu. Bagaimana? Ya, berarti dosa tetap. Sudah tahu itu dosa, lakukan toh dosa. Walaupun itu membaca nama Allah. Walaupun dia astagfirullah dulu terus maksiat, dosa tetap, Pak.
Arab selingkuh, astagfirullah dulu, astagfirullah. Tapi selingkuh juga ya dosa, Pak. Gak mungkin astagfirullahnya itu menghapus dosanya tadi itu. Iya tak? Malah melecehkan ya. Iya, lecehkan itu malah, pelecehan itu nanti. Penistaan. Yang ketiga, Ustaz. Iya. Ustaz menyampaikan babakan sah dan sempurna. Kalau kita berwudu, kalau sekedar menyentuh rambut, itu sudah apa bedanya sah dengan sempurna? Kalau mau sempurna, mengusap seluruh kepala. Berarti tarik dari depan sampai belakang, tarik lagi. Nah, baru ambil air, lanjut telinga atau satu bagian dari kepala bisa. Sempurnanya atau sunnahnya adalah mengusap seluruh kepala. Dalam mazhab seperti itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya mengenai tauhid. Ya. Di dalam masyarakat Jawa, bulan Syuro adalah bulan yang sakral. Ya. Di bulan Syuro dilarang untuk menikah, dalam sebuah Islam, mungkin ada lain. Nah, saya lahir di bulan Syuro, sehingga ketika bulan Syuro, di rumah saya itu diadakan selamatan. Karena di sana ada anak-anak seperti benang merah, benang putih, dan benang merah. Kemudian saya belajar bahasanya, tahu saya belum pernah menemui bulan seperti ini. Apakah hukumnya kalau misalnya saya melakukan atau saya? Tugasmu berarti dakwahi keluarga. PR. Dakwahi pelan-pelan. Mudah-mudahan Allah beri taufik dan hidayah. Baik, siapa lagi? Nah, lewat Zoom ada? Ya, silakan. Sebentar dari online dulu. Monggo mic suara. Ya. Siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, kan kalau begitu, misalnya dia satu orang itu kan sama ganggu. Jadi kalau begitu kaki itu enggak pakai kaos kaki, tapi diusapkan itu boleh tidak ya Ustaz? Tujuan usap kaos kakinya untuk apa, Bu? Karena tidak mengotori tempat orang gitu, tempat umum. Sebelum pakai kaos kaki dalam keadaan berwudu atau tidak? Sebelumnya berwudu, tapi di dalam perjalanan kita ada seperti buang gasnya keluar gitu, atau buang airnya juga gitu. Ada hadas juga di selama perjalanan. Itu Ya. bagaimana? Terus ingin berwudu? Ingin berwudu, tapi di tempat umum kita tidak bisa secara normalnya tuh semuanya dibasuh gitu, kecuali kakinya, karena itu wastafel umum, jadinya sangat tidak memungkinkan. Tapi menurut dari sini, dari pengajian sini yang bersama-sama, katanya sih disunahkan sih tidak masalah, tapi gimana Mas? Jadi bingung jadinya antara mengikuti atau tidak mengikuti gitu. Jadinya saya sekarang kalau nggak ada orang ini, saya tetap buka kaos kaki diam-diam, tapi bagaimana? Udah nggak usah pakai aja kaos kaki gitu. Tapi gimana dia mengotori gitu? Kita kan Cuma diusap aja, Bu. Kalau memang ada dua pendapat di sini tentang kaos kaki. Kalau dalam mazhab Syafi'i, kaos kaki tidak dianggap sebagai khuf, sehingga tidak bisa diusap. Karena kalau khuf itu sepatu kulit nutupi semua kaki itu. Tapi kalau dalam pendapat pandangan mazhab yang lainnya, seperti ulama belakangan Syekh Ibnu Utsaimin, masih menganggap boleh mengusap kaos kaki. Yang penting nutupi sampai mata kaki itu. Apalagi kalau di Jepang musim dingin gitu ya, sangat urgent pakai kaos kaki tadi. Kemudian nanti diusap. Gitu Ummu Yasin? Masih ada? Mawjud.
Nah, tadi tidak bisa apa sekedar nanti ya seperti Ustaz karena uji ya karena apa sih karena di musim dingin dan juga kadang di musim-musim seperti biasa tuh juga sangat mengkhawatirkan itu karena apa? Karena kita orang asing gitu ya, takutnya image-nya tidak baik gitu untuk orang-orang yang di khususnya yang ada di sini gitu. Dan juga kedua ada pertanyaan lagi, Ustaz, misalkan sholatnya kayak saya nih kalau sholat tuh selalu menahan sebenarnya tertentu, tapi terlalu sering jadinya saya menahan itu lebih baik atau gimana Ustaz? Karena buang gas itu kan sebenarnya lebih baik dikeluarkan ya, tapi ini kayaknya jadi kebiasaan terus gitu, jadinya kan kalau biasa kayaknya kurang bagus, jadi saya sering menahan itu bagus atau tidak ya Ustaz? Menahan kentut ada dua macam. Kalau menahan kentutnya tidak darurat keluar, tidak masalah Bu ditahan. Namun kalau menahan kentutnya darurat keluar, ibu tahan sehingga mengganggu fokus sholat, nggak boleh. Baiknya batalkan sholatnya tadi dengan keluarin kentut. Gitu. Cukup Ummu Yasin? Maaf tadi saya tidak dengar, Ustaz bisa bilang kembali. Jadi kalau ibu bukan darurat kentut keluar, tidak ganggu fokus sholat, ya maka tidak masalah ditahan kentutnya. Tapi kalau kentutnya itu darurat keluar, ditahan-tahan fokus sholatnya jadi terganggu, mendingan batalin sholat. Itu bisa konsumsi sendiri bagaimana Ustaz? Karena kan kita udah sabar Bu, cobaannya banyak banget, harus udu lagi dari awal harus secara Iya tadi dirinci Bu, ibu darurat keluar kentut atau tidak gitu? Kayaknya seperti darurat jadinya aku sering menahan terus karena udah baru udu lagi. Ya kalau sekadar menahan minimal makruh dibutuhkan, makruh dimaafkan ketika ada hajat. Al makruhu tubihu lil hajah. Makruh itu dibolehkan ketika ada hajat. Oh iya. Baik. Ada satu lagi? Zoom lagi? Nggak ada. Baik. Sini nggak ada lagi ya? Cukup. Hati-hati untuk pulang. Jalannya licin. Jadi, mudah-mudahan sehat semuanya. Allah beri panjang umur, keberkahan hujan, keberkahan rizki, keberkahan ilmu lan amal, dan mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomah lan husnul khatimah. Demikian kita cukupkan, kita tutup kalian doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.